Halo teman-teman penikmat horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita memulai cerita ini, Mimin mau kasih tahu bahwa cerita ini berdasarkan kisah legenda di masyarakat yang diangkat menjadi sebuah misteri hingga saat ini. Oke, kita lanjut ke inti ceritanya. Kisah sejati di balik layar, penelusuran sang peramal masa lalu atas pocong gundul Walisdi dan gema cerita rakyat di sekitarnya. Film kisah tanah Jawa, Pocong Gundul, yang rilis pada tahun 2023 adalah adaptasi dramatis dari salah satu investigasi supranatural yang paling terkenal dari Om Hao, seorang sejarawan dan indigo yang dikenal luas melalui kanal kisah tanah Jawa. Kisah ini, yang pertama kali diceritakan dalam buku dengan judul yang sama, diklaim sebagai pengalaman nyata Om Hao dalam berinteraksi dengan entitas mengerikan bernama Walisdi. Genesis Walisdi, dukun hitam dan perjanjian terkutuk. Inti dari kisah ini berputar pada sosok Walisdi, pocong gundul yang namanya pertama kali terungkap melalui kemampuan retrokognisi, melihat kejadian di masa lalu Om Hao. Berbeda dengan gambaran pocong yang umumnya pasif atau sekadar menakuti, Walisdi adalah entitas yang cerdas, memiliki dendam, dan bahkan, menurut Om Hao, bisa diajak berkomunikasi. Walisdi di masa hidupnya adalah seorang dukun ilmu hitam yang sangat kejam dan ditakuti di zamannya. Ia tidak hanya mempraktikkan sihir-sihir gelap, tetapi juga mengikat perjanjian terlarang dengan entitas gaib yang sangat berbahaya, khususnya jin Banaspati. Banaspati dalam mitologi Jawa adalah jin api yang sangat buas dan suka membakar. Perjanjian ini memberinya kekuatan luar biasa, tetapi juga menuntut tumbal yang tidak sedikit, seringkali nyawa manusia. Kengerian Walisdi bukan hanya pada kesaktiannya, tetapi juga pada moralitasnya yang hancur, rela mengorbankan siapa saja demi ambisi pribadinya. Kematian Walisdi sendiri adalah puncak dari praktik ilmu hitamnya. Konon ia tidak mati secara wajar. Ada yang mengatakan ia bunuh diri sebagai bagian dari ritual puncak, atau ia mati karena efek samping dari ilmu hitamnya sendiri yang melampaui batas. Yang jelas kematiannya tidak membawa kedamaian. Jiwanya terperangkap, terikat pada perjanjian gelapnya, dan menampakkan diri dalam wujud pocong, namun dengan ciri khas yang mengerikan. Kepalanya gundul, tanpa rambut, sebagai simbol kekosongan jiwanya, dan mungkin sebagai konsekuensi dari pacta gaib yang merenggut esensi kehidupannya. Teror dari masa lalu, kasus penculikan dan ambisi. Walisdi. Kisah ini bergulir ke masa kini ketika Om Hao dan sahabatnya, Rida, terjerat dalam kasus yang sangat mengganggu. Penculikan seorang siswi SMK bernama Sari oleh pocong berkepala botak. Kasus ini menarik perhatian Om Hao, bukan hanya karena keunikan pelakunya, tetapi juga karena ia merasakan adanya energi gaib yang kuat dan berbeda dari kasus-kasus lain. Melalui kemampuan retrokognisi dan interaksinya dengan alam lain, Om Hao mulai merangkai benang merah antara penculikan Sari dan sosok Walisdi. Terungkaplah ambisi jahat Walisdi. Ia mengincar orang-orang dengan weton, perhitungan hari lahir dalam kalender Jawa yang sama dengannya. Bukan sekadar menakut-nakuti, Walisdi membutuhkan mereka sebagai tumbal untuk terus mempertahankan eksistensinya di dunia ini, agar jiwanya tidak sepenuhnya sirna atau terjerumus ke neraka yang lebih dalam. Tumbal weton ini adalah cara Walisdi memperbarui perjanjiannya dengan Banaspati, atau sekadar mendapatkan energi hidup untuk terus bergentayangan. Penyelamatan Sari bukan akhir, melainkan awal dari teror yang lebih mengerikan. Setelah Sari berhasil dibebaskan, Walisdi murka. Ia merasa diganggu dan rencananya digagalkan. Teror pun mulai diarahkan langsung kepada Om Hao dan orang-orang terdekatnya, sebagai bentuk pembalasan dan peringatan. Penampakan pocong gundul yang lebih agresif, gangguan-gangguan mistis di rumah, hingga ancaman langsung menjadi bagian dari drama yang menegangkan ini. Pertarungan spiritual mencari solusi abadi. Om Hao menyadari bahwa teror Walisdi tidak akan berhenti sampai ia dihentikan. Ini bukan lagi sekadar kasus menakuti, melainkan pertarungan spiritual untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kunci untuk memutus ikatan Walisdi ternyata terletak pada makamnya dan sebuah keris pusaka. Melalui penelusurannya terungkap bahwa sebelum kematiannya, Walisdi telah melakukan ritual terakhir bersama anak didiknya. Dalam ritual itu, ia menggunakan sebuah keris sebagai bagian dari bunuh diri atau pengakhiran hidupnya. Keris inilah yang menjadi penghubung terakhir antara Walisdi dengan alam fana. Om Hao harus menemukan makam Walisdi dan menggunakan keris tersebut dalam sebuah ritual untuk melepaskan ikatan pocongnya. Proses pencarian makam Walisdi dan kerisnya penuh rintangan dan bahaya supranatural. Walisdi tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Puncak dari film ini adalah ritual pelepasan yang intens,
di mana Om Hao harus berhadapan langsung dengan manifestasi terkuat Walisdi. Otentisitas dan relevansi dalam film. Salah satu kekuatan film ini adalah klaim otentisitasnya. Om Hao sendiri terlibat langsung dalam produksi, bahkan mengklaim bahwa Walisdi kooperatif dan ingin kisahnya diceritakan dengan akurat. Mantra-mantra yang diucapkan dalam film, terutama yang berhubungan dengan Banaspati, disebut-sebut sebagai mantra asli dalam bahasa Jawa kuno, Jawa Kawi, yang memang digunakan dalam praktik ilmu hitam kuno. Hal ini menambahkan lapisan kengerian dan realisme bagi penonton yang percaya pada hal-hal mistis. Gema cerita masyarakat, interpretasi dan ketakutan lokal. Meskipun kisah Walisdi dari Om Hao sangat spesifik, ide tentang pocong gundul juga pernah muncul dalam cerita rakyat atau urban legend di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Gambaran-gambaran ini seringkali memiliki benang merah dengan Walisdi dalam beberapa aspek, mencerminkan ketakutan dan interpretasi masyarakat terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Simbol kematian tragis dan dosa yang mengikat. Beberapa cerita masyarakat mengasosiasikan pocong gundul dengan korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan atau bahkan sudah membusuk sehingga rambutnya rontok. Arwahnya tidak tenang karena kematiannya yang tidak wajar dan mungkin menuntut keadilan. Ada pula kisah yang menyebutkan pocong gundul sebagai penjelmaan arwah orang yang semasa hidupnya sangat serakah, melakukan pesugihan ekstrem, atau bahkan memakan tumbal. Kehilangan rambutnya menjadi simbol dari hilangnya kemanusiaan atau tergerogotinya jiwa akibat dosa-dosa besar. Ini mirip dengan konsekuensi Walisdi yang bersekutu dengan Banaspati. Azab dan kutukan spiritual. Dalam beberapa daerah, cerita pocong gundul dikaitkan dengan azab bagi orang yang pernah melakukan perbuatan keji terkait rambut atau kepala. Misalnya, orang yang suka mencukur paksa rambut orang lain dengan niat jahat, atau pelaku santet yang targetnya adalah kepala korban. Setelah meninggal, mereka dihukum dengan wujud kepala gundul dalam balutan kafan. Ada mitos tentang orang yang meninggal dalam kondisi tidak bersih secara spiritual atau melakukan ritual yang tidak sempurna. Akibatnya, arwah mereka terperangkap dan menunjukkan wujud gundul sebagai tanda ketidaksempurnaan atau kekosongan spiritual, penjaga tempat angker dan pertanda buruk. Seperti halnya Walisdi, pocong gundul dalam cerita masyarakat sering dilaporkan muncul di kuburan tua yang tak terawat, bekas tempat ritual pesugihan, atau reruntuhan bangunan yang menyimpan sejarah kelam. Kehadirannya sering dianggap sebagai penjaga gaib tempat tersebut atau sebagai pertanda akan adanya kejadian buruk, seperti kecelakaan atau musibah, terutama jika muncul di persimpangan jalan sepi. Masyarakat di daerah Jawa Timur pernah cerita kalau ada penampakan pocong gundul di area pohon beringin besar dekat makam. Konon itu adalah arwah seorang dukun yang ilmunya tidak sampai dan ia mati mengenaskan di sana. Pocong gundul itu sering mengganggu orang yang lewat setelah maghrib, begitu salah satu versi cerita yang umum. Motif teror yang lebih personal, karena wujudnya yang lebih spesifik dan rusak, cerita-cerita masyarakat tentang pocong gundul cenderung menggambarkan terornya sebagai sesuatu yang lebih intens dan personal dibandingkan sekadar pocong biasa. Mereka mungkin mengincar individu tertentu, mengikuti jejak mereka, atau bahkan mencoba berkomunikasi dengan cara yang menyeramkan. Motifnya bisa balas dendam, permintaan tolong, atau sekadar mencari teman dalam kesendirian abadi. Kisah pocong gundul Walisdi dari Om Hao berhasil mengambil salah satu varian cerita rakyat ini, memberinya narasi yang kompleks, latar belakang yang dramatis, dan motif yang jelas, sehingga menjadi lebih dari sekadar hantu lompat-lompat, melainkan sebuah entitas dengan sejarah dan tujuan yang kelam. Hal ini yang membuat filmnya terasa lebih mencekam dan mendapatkan tempat di hati penggemar horor Indonesia, karena bersentuhan dengan kepercayaan dan ketakutan yang sudah ada di akar budaya masyarakat. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Terima kasih.